Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Daniel, salah satu kitab nabi-nabi utama di dalam perjanjian lama, dan kita telah sampai pada pasal ke-12. Hari ini dengan anugerah Tuhan kita akan mempelajari ayat 1-4 dari pasal yang ke-12. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang. Terima kasih, Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Sesaat lagi kita akan memulai pembelajaran, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Kita telah sampai pada pasal 12, pasal terakhir kitab Daniel, tetapi kita akan membahas episode berikutnya mengenai pasal yang luar biasa ini. Dan untuk menutup kitab ini, kita akan mengatasi kecurigaan-kecurigaan yang ada pada kitab ini. Dan akan ada episode khusus untuk menjawab kecurigaan-kecurigaan tersebut. Di episode hari ini, kita akan mempelajari ayat 1-4 dari pasal 12. Saya akan membaca ayat-ayat tersebut dan kembali untuk bertanya. Silakan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai ada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap ada untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Mohon komentar Anda pada ayat 1. Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Apa yang dimaksud dengan yang disebut juga sebagai waktu kesusahan? Jelas bahwa yang dimaksud adalah waktu akhir zaman. Seluruh topik ini berkaitan dengan akhir zaman. Sebagai contoh, ayat 40 dari pasal sebelumnya mengatakan, pada waktu akhir. Saya ingin katakan bahwa ayat yang telah Anda baca berbicara tentang awal dari akhir zaman. Jika kita merujuk kembali ke Wahyu pasal 12 ayat 7, kita akan mengetahui bahwa ini terjadi tengah minggu terakhir, yaitu 7 tahun terakhir dalam nubuatan Daniel. 7 tahun terakhir ini terbagi menjadi 2 bagian. Apa yang membedakan antara kedua bagian ini? Pada paruh pertama, iblis masih berada di surga, belum dilemparkan ke bumi. Di lingkaran surgawi. Benar. Di tengah minggu akan terjadi perang antara Mikael dan iblis akan diusir dari surga dan ia akan turun ke bumi dengan penuh amarah. Saya menyebut ini sebagai permulaan dari akhir zaman. Ketika iblis akan dilemparkan ke bumi, ia akan membangkitkan binatang dan nabi palsu, 2 alatnya untuk menjalankan rencananya di dunia. Apa rencana iblis bagi dunia? Tujuannya adalah untuk menghancurkan umat manusia. Dan itu sebabnya Matius 24 mengatakan, dan sekiranya waktu yang tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tapi oleh karena orang-orang pilihan, orang yang tunjuk Tuhan untuk mewarisi dan memerintah di bumi, waktu itu akan dipersingkat. Jadi dia mulai di sini dengan mengatakan pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang
didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Inilah kesaran besar yang kita baca di Yeremia 30 ayat 7. Hai, itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Kita membacanya di Matius 24, Markus 13, dan Wahyu 7. Kesaran besar yang tidak pernah dan tidak akan terjadi lagi. Dan hal yang sama disebutkan dalam Wahyu pasal yang ketiga. Hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dari mana Tuhan berjanji untuk menjaga gerejanya. Tuhan berjanji untuk menyelamatkan, namun dia berkata setiap orang yang ditemukan namanya tertulis dalam kitab itu. Kitab mana yang dimaksud? Kita dapat memahami bahwa itu adalah kitab kehidupan. Kitab yang di dalamnya tertulis nama-nama orang yang tunjuk untuk hidup kekal sejak sebelum dunia dijadikan. Dan diberkatilah dia yang namanya tertulis dalam kitab itu. Kristus berkata kepada murid-muridnya, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Oke. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saya punya pertanyaan mengenai kebangkitan ini. Apakah kebangkitan ini merupakan kebangkitan literal dari tubuh orang mati atau mereka yang tertidur? Tidak mungkin demikian. Mengapa? Karena dia berkata, dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Dalam kebangkitan yang disebut orang sebagai kebangkitan umum. Akankah banyak di antara orang yang tidur terjaga atau akankah semua orang di dalam kubur mendengar suaranya Semua dan yang ada di terjaga? dalam kuburan. Itulah firman Tuhan yang jelas. Dan inilah logikanya. Dia tak akan menaikkan yang satu dan melewatkan yang lain. Namun di sini dia berkata dan banyak di antara orang yang telah tidur. Dalam kebangkitan literal, setiap orang akan bangkit, tetapi masing-masing pada gilirannya. Masing-masing pada gilirannya. Jadi kebangkitan orang benar akan terjadi pada kedatangan Tuhan, kemudian kebangkitan orang fasik pada hari penghakiman tata putih yang besar. Ini juga merupakan bukti bahwa yang dimaksud di sini bukan Benar. kebangkitan secara literal karena dia bicara tentang banyak orang. Ada yang benar dan ada yang fasik. Menurut terang perjanjian baru, kebangkitan itu bukan hanya satu. Ada kebangkitan pertama, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Disebut kebangkitan dari antara orang mati, bukan Oke. dari kematian. Apa perbedaan antara kebangkitan dari kematian dan kebangkitan dari antara orang mati? Kristus tidak hanya bangkit dari kematian, tapi dari antara orang mati, sehingga ungkapan Iya. ini selalu digunakan tentang Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dari kematian berarti tidak semua orang mati bangkit. Tetapi Kristus telah bangkit dan menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Ketika kita dibangkitkan, kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Karena ini adalah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Dan ada orang mati lainnya yang akan tetap dalam kubur Selama 1000 tahun. sampai giliran mereka tiba pada akhir zaman dalam penghakiman tata putih yang besar. Tepat, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Tepat. Jadi kebangkitan yang disebutkan di sini sama sekali bukan kebangkitan secara harafiah. Karena dalam kebangkitan harafiah bukan banyak dari, tetapi semua yang ada di kubur akan dibangkitkan. Bukan sekaligus, tetapi dalam 2 tahap. Jika kebangkitan ini bukan secara harafiah, lalu apa sifat dari kebangkitan ini? Ini adalah kebangkitan nasional. Nasional. Apa maksudnya? Jika kita baca kitab Yesaya pasal 26, kita akan temukan kebangkitan nasional. Dalam pasal 26, mulai dari ayat 16, ya Tuhan dalam kesesakan mereka mencari Engkau ketika hajaranmu menimpa mereka. Mereka mengeluh dalam doa seperti perempuan yang mengandung. Yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tidak ada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan Bangkitlah. bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah sudah dan dikubur. bersorak-sorai. Hai orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Jadi ini adalah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional yang sama disebutkan di dalam Yeskiel pasal 37. Tuhan membawa Yeskiel ke suatu tempat penuh tulang kering dan bertanya kepadanya, anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup? Maka ia menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Lalu Yeskiel bernubuat dan tulang-tulang itu tersambung satu sama lain, tulang demi tulang. Kemudian urat-urat dan daging tumbuh pada mereka dan kulit menutupi mereka. Tetapi tidak ada nafas di dalam mereka. Lalu nafas masuk ke dalam mereka, jadi ini adalah kebangkitan nasional. Di zaman kita sekarang ini berlaku untuk gerakan Zionisme yang dimulai pada abad 19. Ini adalah kebangkitan nasional. Tapi apakah ini kebangkitan rohani? Apakah mereka bertobat? Apakah mereka percaya? Jawabannya adalah tidak. Apakah kebangkitan nasional ini berkaitan dengan pohon ara yang memiliki daun tetapi tidak berbuah? Benar, Oke. ini yang sama.
Kita juga baca tentang kebangkitan nasional dalam Hosea 6. Setelah 2 hari ia akan menghidupkan kita. Pada hari ketiga, ia akan membangkitkan kita sehingga kita hidup di hadapannya. Ini bukan kebangkitan secara harafiah dari orang-orang yang mati dikubur, tapi kebangkitan nasional, dan tidak semua yang bangkit dan kembali ke tanah itu adalah orang-orang saleh. Karena ia berkata, sebagian akan menerima hidup yang kekal, sebagian akan mendapatkan kehinaan dan kebencian yang kekal. Ada 2 kelompok, satu kelompok yang akan bertobat dari dosa mereka dan menerima Mereka lah Kristus. buahnya. Mereka adalah buahnya. Mereka adalah orang benar yang akan bersinar. Tetapi mayoritas akan tetap dalam penolakan mereka dan dengan sedih akan mengikuti nabi palsu. Mereka telah bangkit, tapi untuk kehinaan dan kebencian yang kekal. Jadi ini adalah kebangkitan nasional ketika bangsa ini berkumpul kembali ke tanah mereka, tetapi tanpa pertobatan, Ya. yang diwakili oleh pohon yang memiliki daun tetapi tidak berbuah, Benar. sampai kebangunan rohani terjadi ketika mereka merendahkan diri pada hari pendamaian, masa kesengsaraan besar, dan menerima Kristus, Mesias Sang Raja, maka akan terbukti siapa yang benar-benar bijaksana yang akan bersinar, seperti cahaya cakrawala. Namun sekelompok besar, bahkan dari mereka yang telah datang ke tanah itu akan mengikuti nabi palsu, dan mereka akan bangkit untuk kehinaan dan kebencian yang kekal. Benar. Oke, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ada tertulis, maka raja akan berbuat sekehendak hatinya. Siapakah raja yang ia maksud sebagai tokoh paling jahat yang pernah dikenal dalam sejarah manusia? Dia adalah Antikristus. Yang disebut raja di sini adalah dialah yang akan disembah oleh orang-orang di Yerusalem pada akhir zaman. Dialah yang dinantikan oleh orang-orang dan dunia. Dia akan diagungkan oleh otoritas setan dan akan melakukan menurut keinginannya sendiri menurut teks yang sedang dipelajari. Dan dalam hal ini dia adalah kebalikan dari Kristus yang sejati. Karena ia akan mengucapkan hujatan terhadap Tuhan dan mengejek Kristus, dan akan ditinggikan di atas segala sesuatu dengan kelicikan, ketidakadilan, dan kebohongan. Ini sebenarnya adalah roh anti-Kristus yang tidak sulit untuk melacaknya di dunia saat ini dengan kejahatan, kerusakan, dan penolakannya terhadap Kristus. Ayat 2 dari pasal 12 mengatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang tidur dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Apa yang dimaksud di sini dengan kehidupan abadi? Bagaimanakah konsep hidup kekal dalam tulisan Daniel? Saya pikir konsepnya dalam tulisan Daniel sama seperti dalam perjanjian lama secara umum. Misalnya dalam Mazmur 133 kita membaca, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila sesaudara diam bersama dengan rukun, sebab sana Tuhan beritakan berkat kehidupan Hidup untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Dan kita menemukan gagasan yang sama dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Injil Yohanes bicara tentang hidup kekal. Dengan konsep lain yaitu konsep gereja dan perjanjian baru. Tetapi dalam Injil Sinoptik, Mazmur 133 dan Daniel 12 yang dimaksud dengan hidup kekal adalah pemerintahan Mesias. Hakikat kerajaan 1000 tahun. Ketika mereka masuk dalam pemerintahan Mesias, maka inilah hidup kekal. Pernah seorang pemimpin bertanya kepada Tuhan baginya segala kemuliaan. Dalam Injil dikatakan, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup. Artinya apa yang harus saya lakukan untuk masuk ke dalam pemerintahan Mesias? Tuhan beritahunya apa yang harus dilakukan, tetapi jelas bahwa hidup yang kekal tidak diperoleh dengan perbuatan dan tidak ada yang mampu memperolehnya. Namun dalam terang perjanjian baru, hidup yang kekal memiliki dimensi yang lebih dalam dan lebih besar serta merupakan sebuah anugerah. Sebab dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kita melihat gagasan yang sama dalam penghakiman orang yang hidup. Alkitab berkata, raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kemudian dia berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal adalah kerajaan Mesias. Menurut konsep dalam kitab Daniel di perjanjian lama dan Injil Matius, Markus, serta Lukas itu berarti pemerintahan Kristus. Terima kasih. Ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Mengapa dia berkata kepadanya, sembunyikanlah segala firman itu? Kita tahu bahwa kitab Wahyu misalnya mencakup hal-hal yang disegel, yang kemudian dinyatakan Tuhan kepada hamba-hambanya untuk segera mengetahuinya. Mengapa itu diperintahkan untuk disegel? Menurut nubuat tentang 70 minggu masih terlalu dini. Masih ada 490 tahun ditambah
dengan kesenjangan sejarah 2000 tahun sebelum hal ini akan digenapi. Jadi dia meyakinkan Daniel bahwa hal itu tidak akan digenapi. Pada zamannya dengan berkata, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu. Sampai pada akhir zaman, artinya pada akhir zaman mereka membacanya, memahami dan mendapatkan manfaat. Benar. Seperti yang Anda katakan dalam kitab Wahyu, Yohanes diberitahu untuk tidak memateraikan firman itu. Mengapa? Karena bagi kita waktunya selalu dekat, bahkan gereja mula-mula menantikan kedatangan Kristus pada masanya. Maranatha. Maranatha, ya Tuhan datanglah. Gereja selalu mengharapkan menantikan kedatangan Kristus dan karena itu, janganlah meteraikan. Selain itu, kita memiliki Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita kitab Wahyu. Sebenarnya, ada banyak orang saleh yang telah menjelaskan kepada kita kitab berharga ini, Wahyu dan juga kitab Daniel. Tetapi Daniel tidak memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya karena Roh Kudus belum diberikan sebab Yesus belum dimuliakan. Dan karena masih ada waktu yang sangat lama seluruh nubuatan itu digenapi, ia diperintahkan untuk menyembunyikan firman itu. Bukan engkau tetapi akan ada orang-orang yang datang pada akhir zaman yang akan baca dan memahaminya seperti yang dikatakannya dalam ayat 4. Banyak yang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Apa arti dari banyak yang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah? Jenis pengetahuan yang apa? Sebenarnya ayat ini dapat dijelaskan dengan dua cara. Konsep pertama adalah bahwa frase banyak yang akan menyelidikinya mengacu pada gerakan perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal sejarah selama 6.000 tahun sejak zaman Adam, lalu lintas perjalanan tidak pernah seaktif ini. Di banyak bandara di dunia, Anda mungkin tidak menemukan tempat duduk karena kerumunan orang yang berpergian ke sana kemari. Dan pengetahuan akan bertambah. Dapat dijelaskan sebagai pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah belum pernah mencapai tingkat seperti yang kita alami saat ini. Anda dapat menelepon ke Selandia Baru secara gratis dimanapun Anda berada di Mesir. Anda hanya perlu menelepon. Itu adalah satu makna. Tetapi makna kedua yang lebih saya cenderungi adalah bahwa mereka akan menelusuri nubuat. Benar. Mereka akan baca nubuat dengan semangat dan sukacita pada akhir zaman. Saya pikir kita hidup di akhir zaman dan itulah mengapa kita mengasihi nubuat yang menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan kita lebih dekat daripada ketika kita pertama kali percaya. Jadi banyak yang akan menyelidikinya dan pengetahuan Alkitab akan bertambah. Dan selubung akan diambil dari mata mereka. Benar. Oke. Sebagai contoh, program ini yang sedang disiarkan hari ini ke seluruh dunia dapat membuat penjelasan tentang kitab Daniel dapat diakses oleh semua orang. Sementara 50 tahun yang lalu, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Benar. Jika salah satu pemirsa kita memiliki latar belakang Yahudi dan telah mengamati kita, misalnya ketika kita mempelajari Yesaya 53, seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dan kita katakan domba dalam Yesaya 53 adalah Kristus, yang merupakan konsep yang jelas di seluruh Alkitab. Lalu dia mengatakan, tidak, ini bukanlah Kristus, Mesias belum datang. Tetapi pada saat itu, mereka akan merujuk ke Yesaya 53, menelusurinya dan pengetahuan akan bertambah. Pada saat itu mereka akan merujuk kembali ke Daniel 12 dan pengetahuan akan bertambah. Dan tentu saja, merujuk kembali ke Alkitab yang memiliki peran di masa depan Saudara Yosef. Ketika bangsa yang kembali akan menelusuri Alkitab dan pengetahuan akan bertambah, dan mereka akan menerima Kristus, inti dari nubuat-nubuat perjanjian lama. Tetapi secara umum, apa peran Alkitab dalam pemahaman dan pengetahuan? Sebenarnya tidak ada pemanyatan tentang perkara-perkara Allah melalui intuisi dan pikiran. Ini tidak mungkin. Jika Anda mencoba membayangkan Allah sendiri, Anda tidak akan memahami apapun, tetapi Alkitab adalah sebuah wahyu. Dan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tuhan mungkin memberi saya hikmat, tetapi jika Dia tidak memberi saya wahyu, bagaimana saya bisa mengerti? Apa yang bisa dipahami oleh hikmat manusia? Tidak ada sama sekali. Jadi Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Dari sisi saya memerlukan hikmat untuk memahami wahyu ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya pikir inilah gagasan yang sama yang kita lihat di sini. Hai Daniel, renungkanlah kata-kata ini dan pahamilah penglihatan itu. Tuhan memberinya wahyu dan dia harus memahami penglihatan itu. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Kita membaca kata kekal di sini beberapa kali, misalnya hidup kekal, kehinaan kekal, sampai selama-lamanya. Apakah kata kekal memiliki konsep yang berbeda dalam perjanjian lama dibandingkan dengan perjanjian baru yang kita baca sekarang ini? Baik,
Apakah semua yang disebut kekal di dalam perjanjian lama memiliki konsep yang sama dengan perjanjian baru? Nah, terang perjanjian lama dimulai dari awal hingga akhir waktu. Ia tidak melampaui masa lalu menuju kekekalan, juga tidak menuju keabadian yang tidak berujung. Akhirnya adalah pada masa pemerintahan 1000 tahun Kristus. Kita tahu bahwa pemerintahan 1000 tahun Kristus adalah akhir dari waktu. Tetapi setelah itu kekekalan yang tidak berhubungan dengan waktu akan datang. Itulah yang disebut hari Tuhan. Bahkan dalam kitab Yesaya, bumi yang baru dan langit yang baru mewakili Tepat. karakter pemerintahan 1000 tahun Kerajaan 1000 tahun. dan Tepat. berbeda dari langit baru dan bumi Dan baru dalam yang Wahyu. disebutkan dalam 2 Benar. Petrus. Apa yang disebutkan dalam 2 Petrus 3 dan Wahyu 21 adalah keadaan kekal yang sama Kekekalan. sekali tidak disebutkan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama dimulai dengan awal waktu dan berakhir pada akhir waktu, pada hari Tuhan atau hari Allah, di mana langit akan lenyap. Ia tidak melampaui itu. Tetapi bagi kita, pemilihan kita berasal dari kekekalan sebelum dunia dijadikan, dan perjanjian baru berbicara tentang Kekekalan. kekekalan. Jadi perjanjian lama dimulai dari awal penciptaan hingga akhir tahun pemerintahan 1000 tahun. Benar, Dan dengan demikian kekekalan atau sampai selama-lamanya atau hidup kekal tepat, mewakili karakter pemerintahan 1000 tahun. tepat. Terima kasih Saudara Yosef. Saya punya pertanyaan. Dikatakan dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tentang aspek mana dari kerajaan 1000 tahun yang sedang dibicarakan? Kita tahu bahwa kerajaan 1000 tahun memiliki aspek surgawi dan duniawi. Mohon gambarkan tentang kedua aspek tersebut. Nah, kita dapat melihat gambaran yang paling jelas dalam Matius 13 dan Matius 17. Dalam Matius 17, pada peristiwa transfigurasi, ada orang-orang surgawi seperti Kristus, yaitu Elia dan Musa. Iya. Dan ada orang-orang dengan tubuh yang terbuat dari debu, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Iya. Semua berbahagia. Dan Kristus menjadi pusat perhatian baik bagi mereka yang surgawi maupun yang duniawi. Petrus berkata, kami bersama dia bersama Kristus. Dan Elia berbicara dengan Kristus, sehingga Kristus menjadi pusat perhatian baik orang surgawi maupun duniawi. Ini adalah gambar dari kerajaan Oke. 1000 tahun, ada aspek surgawi dan aspek duniawi. Matius 13 memberikan nama bagi kedua aspek ini. Ia mengatakan bahwa pada akhirnya ada waktu penuaian, anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk membersihkan kerajaannya. Kerajaannya mengacu pada anak manusia, yaitu kerajaan anak manusia. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampurkan ke dalam dapur api. Bumi yang bersih ini, yang tidak ada orang jahat di dalamnya, disebut kerajaan anak manusia. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya Dalam kerajaan Bapa seperti mereka. matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi orang benar seperti Musa dan Elia akan bersinar seperti matahari di kerajaan Bapa mereka. Di sini ia mengatakan bahwa mereka akan bersinar seperti bintang-bintang selamanya. Jadi ada aspek surgawi dan aspek duniawi. Kristus adalah titik fokus ini dan itu dalam bahasa Efesus 1 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati, sungguh kata-kata yang sangat-sangat berharga. Kita beruntung memiliki firman Benar. nubuatan dan menemukan keagungan Alkitab dari hari ke hari. Benar. Kita telah di akhir episode, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Ayat 2 mengatakan dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Kebangkitan manakah yang sedang dibicarakan oleh Daniel? Di sini dia tidak berbicara tentang kebangkitan literal, tetapi tentang kebangkitan nasional. Kebangkitan seperti yang disebutkan dalam Yesaya 26 dan Yehezkiel 37. Oke, kebangkitan bangsa dan kembalinya mereka ke tanah itu tetapi tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan datang di masa depan. Benar. Saudara Yosef? Benar. Baik. Selanjutnya dia berbicara tentang apa yang disebut sebagai hidup kekal. Apa konsep hidup kekal dalam tulisan-tulisan perjanjian lama secara umum dan dalam kitab Daniel secara khusus? Konsep hidup kekal dalam perjanjian lama seperti dalam kitab Daniel di sini atau dalam Mazmur 133 juga dalam Injil Sinoptik menunjukkan pada masuknya seseorang dalam pemerintahan Kristus. Jadi penguasa yang bertanya kepada Kristus apa yang harus kulakukan untuk mewarisi hidup kekal sebenarnya bermaksud mengatakan Tetapi dalam perjanjian baru atau lebih spesifik dalam tulisan Yohanes itu adalah anugerah, cuma-cuma dari Allah, itu adalah kehidupan Allah sendiri. Benar. 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 Terima kasih semua, terima Tuhan kasih memberkati Saudara Anda. Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih,
Hari ini kita berbicara tentang waktu yang terakhir dan secara khusus tentang apa yang akan terjadi. Pada masa kesengsaraan besar selama pekan terakhir, pekan ke-70 dari Daniel, ketika gereja akan diangkat dari bumi dan akan ada kesusahan yang sangat hebat. Tentang hal ini yang Alkitab katakan dan akan ada masa kesusahan. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Tujuan dari masalah ini adalah bahwa umat Tuhan kepada siapa Kristus telah datang tetapi mereka menolaknya akan masuk ke dalam api kesengsaraan agar Tuhan membuat mereka kembali dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan masuk ke dalam berkat kerajaan 1000 tahun yang di sini disebut hidup kekal. Kita tahu bahwa ada kebangkitan besar bagi bangsa ini ketika mereka kembali ke tanah mereka. Tetapi saat ini, meskipun mereka berada di tanah itu, tidak ada nafas di dalam diri mereka karena mereka belum menerima Kristus. Namun pada masa kesengsaraan besar, ketika mereka akan menelusuri kitab-kitab dan nubuat-nubuat, pengetahuan akan bertambah. Dan mata mereka akan terbuka terhadap pribadi Kristus sebagai juru selamat, raja dan penebus. Lalu hidup akan datang kepada mereka dan mereka akan masuk ke dalam kepenuhan hidup kekal pada masa kerajaan 1000 tahun. Pemirsa terkasih, saya ingin memberitahukan bahwa kita memiliki kitab Tuhan di tangan kita dan siapapun yang menelusuri Alkitab akan bertambah pengetahuannya. Sangat berbahaya jika Anda memiliki harta pengetahuan tetapi tidak membukanya. Jadi saya mendorong Anda untuk mengikuti kami dalam studi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Alkitab, kirimkan kepada kami. Dengan karunia Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات روحك يحيي يسند يشفي يستخدمني أداة محتاج لإيدك ترفعني محتاج لروحك يملاني محتاج لصوتك يرشدني محتاجك يا يسوع محتاج لإيدك ترفعني محتاج لروحك يملاني محتاج لصوتك يرشدني محتاجك يا يسوع وحدك ربي ما في غيرك يرافقني على طول حكمة بتعطي قوة ونعمة أبدا ما بتزول وحدك ربي ما في غيرك يرافقني على طول حكمة بتعطي قوة ونعمة أبدا ما بتزول أنا رح أمشي خطوة في خطوة معك لو للمجهول Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.